الحمد لله الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله وكره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأعطي القرآن تعطيلا. Para ibu yang berkenan khususnya santri dan pembimbing dan juga para bapak, program ini menjadikan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh kenangan sebetulnya. Seperti berarti saya ketika pertama kali dari Pekalongan hijrah ke Karawang tahun 1986 yang saya cantikkan dan ketemulah dua orang yang saya cari itu. Yang pertama adalah kami Haji Muhammad Wandi dan yang kedua Pak Idil. Waktu itu Pak Idil masih makan sate. Itu di depan stasiun itu kita ada orang sate. Saya makan nasi di situ, makan malam, pesan sate. Saya lihat ada seseorang yang pakai baju topi putih, sampai sekarang masih pakai Instagramnya nggak pernah juga. Kalau saya itu baru saya datang beliau, mohon maaf, memperkenalkan saya namanya Herdi, asli dari Pekalongan. Boleh tahu nama Ustaz? Oh ya, boleh. Siapa namanya Ustaz? Namanya Ustaz Syahidi. Apakah ada hubungan dengan Arafah? Karena sama Pak Haji Andi saya kenal, sama Pak Haji Andi itu kenal. Jadi kenal saya dulu tinggalnya di sini, ya waktu itu tinggalnya di dalam. Dulu Pak Haji. Sebelum Pak Haji Andi itu saya juga yang saya pertama kali cari adalah Karawang. Katanya di sini ada pesantren gede, Haji Husaini Karawang. Seperti apa sih Karawang? Waktu itu saya sengaja datang melihat Karawang itu seperti apa. Jalannya belum mulus seperti ini, bisa berbatu-batu. Saya sengaja datang cari, ya. Karena kata guru saya ini, tukang arit harus cari teman tukang arit. Oh ya, tukang arit, tukang nyapin rumput itu kalau mau cari teman itu yang tukang arit. Jangan juragan, nanti kalau juragan itu levelnya beda. Saya pikir saya senang ngaji, jadi yang saya cari pertama kali ya orang yang biasa ngaji dan senang ngaji. Sampai sekarang alhamdulillah dengan orang masih akrab, bahkan yang paling akrab justru sama menantunya yaitu Pak Haji Taman. Beliau akrab dengan saya sampai sekarang. Bahkan kemarin beliau sengaja datang dari rumahnya untuk ke rumah saya. Itu Pak Haji Taman. Luar biasa. Saya mohon agar kita semua baca Fatihah untuk beliau-beliau semua yang sudah wafat, termasuk Pak Haji Hadad yang akrab dengan saya juga. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin. Kemudian seperti tadi dikatakan oleh Bu Yani juga, ketika awal ini mulai mau pakai mati,
itu luar biasa senang. Dan alhamdulillah di Jawa Barat ini sekarang, khususnya di Karawang dan sekitarnya, sudah ada 3 pesantren, termasuk pesantren besar. Yang pertama adalah ini Hayatul Amal Serang. Ya, dulu di bawah pimpinan Pak Haji Baroji Almarhum. Pak Haji sudah lama dan sudah meluluskan berkali-kali. Karena itu termasuk yang pertama pesantren yang kakek terhati. Pesantren yang kedua adalah pesantren Al-Haji 3 Cikaro, di bawah pimpinan Pak Profesor Dr. Haji Abdul Muhyiddin di Purwakarta. Nah, ini nanti dari orang terus dibanding sama. Kenapa terus dibanding? Ibu juga dari komite saya pikir perlu sana. Kenapa? Karena di Al-Haji Cikaro itu kira-kira banyak. Jadi kalau menurut saya itu 50, 40 yang paling 49 ini ya luar biasa itu subhanallah. Nah itu kenapa bisa ya 59? Padahal itu termasuk baru. Maka ini waktu tanggal 15 Mei saya kesana. Ada acara yang sama, khotbah Quran dan tahfidz. Ya. Itu jumlah totalnya 100 lebih dengan yang tahfidz, luar biasa. Ketika itu Pak Haji Abdul Muhyiddin berpidato gini. Sebetulnya pertama kali saya memakai kerbati waktu zaman Pak Haji Jalan Salibur Besar Kasih masih hidup. Sangat lama. Saya pakai kerbati di Purwakarta. Tapi karena susah cari guru-gurunya, dan yang ada adalah orang mengajar Iqra, di mana Iqra ini bisa ditemukan di mana-mana. Akhirnya saya terpaksa karena belum punya pasukan untuk mengajarkan Al-Quran metode hati, saya sementara pakai metode Iqra. Tapi beliau terus tidak pernah putus asa untuk merekrut, mengambil, mendidik guru-guru yang menggunakan metode qiraat. Sehingga tahun berapa itu kira-kira 5 tahun yang lalu ya, ini ya 5 tahunan. 5 tahun yang lalu beliau mulai pakai qiraat. Beliau berkata saya mengerjakan 50, tapi saya tidak mau bacaan anak-anak kita walaupun dia pintar 50, kalau baca Al-Quran yang jelek itu jadi cacat. Dia bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Anatul Talibin, Mahali, besar. Tapi dia ketika jadi imam, bacaannya jelek, itu bermasalah. Bisa marah oleh orang-orang dengan kalah dengan anak-anak yang hanya bisa baca Al-Quran, suaranya bagus, padahal ilmunya tidak ngerti. Ilmu fikihnya itu kosong, seperti yang banyak terjadi. Maka kata Pak Abdul Muhyiddin, saya wajibkan anak-anak di pondok pesantren Cikaro Haji harus bagus Al-Qurannya, dan metode yang dipakai adalah metode qiraat. Alhamdulillah. Saya ingin tanya, tadi dikatakan metode Baghdadi. Metode Baghdadi itu sukses luar biasa, dan itu mu'alifnya ahli, gak jelas, dan dipakai di seluruh dunia. Jadi betul-betul itu metode dari Baghdad. Kenapa dulu berhasil? Kenapa dulu hasilnya seperti? Kenapa dulu saya masuk pakai alat
paling apes kalau di sini kayak sebenarnya apes alif tambahin kasroh in alif kawin doma dan itu kan dijual bebas. Ini afatnya fotokopi. Jadi fotokopi itu ada plus minusnya. Begitu banyak fotokopi percetakan dicetak di mana-mana dijual di fotokopi. Yang aja karena nggak ada aturan, sekarang siapa saja boleh aja. Yang tadinya alif-fathah alif kasroh alif tanwin kasroh in alif tanwin dhamma yang ada alif fathah alif tanwin kasroh in alif tanwin dhamma dan betul ya? Ngalami yang an-in-un apa yang mengalami an-in-un? Halo? Ya. Tidak ada sertifikasi. Tidak ada validasi guru-guru yang mengajarkan pembelajaran. Itu masalah. Dan masalah ini dipahami betul oleh padahal paham betul kegagalan Baghdadiyah adalah ketika Baghdadiyah itu menjauh. Baghdadiyah itu ada di mana-mana. Baghdadiyah itu ada di toko-toko. Qiraati tidak mau jatuh di lubang yang sama. Qiraati tidak mau terperosok di dalam lubang yang sama. Di mana ketika qiraati dijual secara komersial, kalau qiraati itu dijual komersial, bayangkan itu penulisnya itu karyanya seperti apa? Karyanya seperti apa itu? Seluruh seperti kita, dijual komersial, bebas, di mana-mana ada. Hak adanya ada di kita, ya. Dan tujuannya mana? Kayak nulis hak ciptanya. Coba kalau qiraati dijual bebas, kalau dalam kalau qiraati mata dunia terjadi pasti dijual bebas. Karena pasti ada orang yang ingin di qiraati itu seperti apa. Tapi qiraati tidak mau mewariskan Al-Quran yang sama. Tadi dikatakan oleh Beli bahwa semua orang akan ditanya ikhraq dulu atau qiraati dulu? Jawabannya pasti ikhraq dulu. Padahal menurut penelitian seorang peneliti dari Jepang yaitu Dr. Yuki Nakata, beliau mengatakan bahwa ikhraq itu 18 tahun setelah qiraati. Jadi qiraati itu tahun 1963 itu operasional. Kalau di dalam dunia dikatakan tahun 1960 itu berarti mulai proses, mulai fungsional diajarkan 1963. Dan kemudian ketika itu Pak Kiai ada hubungan dengan Pak Kiai Umam di Jogja karena mereka sama-sama berdagang, ada hubungan dagang. Suatu saat Pak Kiai Umam melihat ada orang mengajar qiraat. Lalu beliau berkata, boleh tidak anak saya mengajar pakai buku ini? Anaknya adalah Pak Kiai As'ad bin Umar. Beliau ini maaf agak cacat begini. Nah, beliau pakai qiraat selama 18 tahun. Kemudian setelah 18 tahun, ini mulai godaan. Mohon maaf ya, banyak koordinator yang muridnya banyak datang berada. Akhirnya Pak Buya sendiri merasa bisa jual. Seperti mohon maaf,
seperti di Jakarta Selatan itu umumnya itu menulis namanya baliho. Ada juga yang itu koordinator seperti BRI-nya api dulu di Jakarta Selatan. Kemudian juga di Surabaya, saya sebut namanya karena sekarang di sini sudah saya pakai, ya saya nggak sebut namanya. Begitu juga di Kudus, itu semua koordinator kita. Karena cara yang pakai di sini satu saja namanya hanya memang, ya kan? Itu semua dulu adalah koordinator kami. Ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kebaikan dan ampunan yang banyak untuk mereka. Allahumma. Jadi menurut Dr. Yudi Nakata dan menurut orang Kirati, dan menurut Pak Yudi, dan menurut BRI yang orang Kirati, orang Kirati, menurut orang Jepang, peneliti dari Jepang, Dr. Yudi Nakata, beliau itu meneliti ke Jogja. Setelah meneliti ke Jogja, lihat museum Ikro di sana. Di sana karena peneliti tidak seperti orang biasa. Itu di belakang jilid 1 ada tulisan begini. Sebelum jilid 2, sebelum jilid 3 diterbitkan, maka sementara pakai kiroati jilid 3. Ada tulisan itu sampai sekarang disimpan di Museum Ikro di Jogja. Ada tulisannya di halaman terakhir, sebelum Ikro jilid 3 terbit, sementara masih tetap pakai kiroati jilid 3. Apa artinya? Pengakuan tertulis oleh si penulis Ikro bahwa mereka dulunya pakai kiroati. Jadi tidak bisa dibantah lagi karena yang menyaksikan adalah orangnya sendiri. Seperti kita dulu, kita besok ya di hari kiamat, al-yawma ma'afahim. Terus gimana? Tangannya bisa bicara, kakinya bisa bicara, mau ngelak bagaimana? Nggak bisa. Ya, tidak bisa mengelak, umumnya yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu juga ini Ikro menyaksikan dirinya sendiri bahwa sebelum jilid 3 Ikro terbit, sementara pakai kiroati 3 dulu. Itu tulisan sampai sekarang ada di museum, dan itu oleh Dr. Yudi Nakata. Kemudian dijadikan satu penelitian, hanya beliau menuju ke Semarang, ngecek kiroati di Semarang, dan memang terbukti bahwa kiroati itu sudah mulai dilakukan, diamalkan, diajarkan tahun 1963. Sedangkan kalau ibu buka Ikro itu tahun berapa ibu? 1990. Jadi 30 tahun setelah kiroati. Kenapa kiroati lebih lambat? Karena lebih ketat. Karena lebih ketat. Guru-gurunya nggak boleh asal, harus dites dulu. Kalau guru-gurunya nggak benar, nanti juga hasilnya nggak benar. Walaupun metodenya itu seperti apa, kalau gurunya itu nggak benar, ya nggak benar. Sekarang begitu. Siapa yang punya metode pelajaran bahasa Inggris yang terbaik? Misalnya metode Cambridge, fokus sistematik, yang jadi orang yang tukang becak yang nggak pernah belajar bahasa Inggris. Kira-kira hasilnya gimana? Baik atau tidak? Tidak, walaupun bukunya yang dipakai, metodenya yang dipakai bagus. Jadi membaca I love you, I love you, mau nulis I love you nggak bisa. I love you, tapi
malam saya melihat TVOD. Ibu udah pernah melihat TVOD? Halo? Itu kurang. Tulisannya TVOD, bahasa Indonesia. Itu bolehnya bahasa Inggris. Bolehnya bahasa Inggris. TVOD bacanya TV. Wah, seperti tadi lagi nanya panjang dibaca pendek ini manfaat saya pikir tadi itu saya tidak prihatin ya. Ini anaknya ini seperti ini jaga fokus seperti ini nanti kalau kenanya bapak-bapak kamu nggak bisa jawab gimana saya mau ya ketika ditanya nggak harus menjawab saya nggak paham tapi ternyata paham. Ini hati-hati orang seperti ini ya. Ada tepuk tangan. Iya. Intinya saya nggak berpanjang-panjang. Intinya adalah ayo kita bangun anak-anak kita, termasuk yang di pesantren Al-Rahmah ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Di antara wasilahnya adalah dengan belajar membaca Al-Quran yang fasih, karena Al-Quran yang dibaca dengan benar akan masuk ke dalam darah. Bapak-bapak ibu bisa lihat nanti anak-anak yang belajar Al-Quran dan bacaannya bagus, itu karakternya akan beda dengan anak-anak yang mereka belum bisa baca Al-Quran dengan bagus. Dan ingat ibu, ada korelasi yang namanya di kampung hampir semua SDIT itu sekarang udah pakai waktu itu ya. Ada berapa kira-kira yang SDIT termasuk MIT? 10 sekarang ya. Lampu Iman, terus Al-Azhari, kemudian termasuk Mandiri, termasuk Harum, termasuk ya. Iya, pokoknya SDIT itu kalau nggak pakai kirati nggak gagal. Ya, kalau dikirati di Karawang semuanya SDIT pakai kirati. Ya. Nah, tanyakan sama mereka, tanyakan. Ya. Apakah betul ada hubungan anak-anak yang pintar qiraatnya itu nilai akademiknya tinggi? Bagaimana? Ya, kita pasti ya. Itu semua yang sampai mewakili Karawang untuk bertanding ke provinsi matematika saya itu yang qiraatnya bagus, bacanya bagus. Dan sehingga sekarang ini para pengelola universitas kita menerima anak-anak yang hafal Quran, hafal 30 juz gratis biaya masuk, betul kan? Itu saya masih ada pengumumannya. Kalau hafal sekian juz, 15 juz, pendaftarannya 50%. Nah, dapat beasiswa sekian, yang 5 juz sekian. Apa sebenarnya? Mereka tahu anak-anak yang belajar Al-Quran dari kecil dilatih, itu otaknya menjadi encer, otaknya menjadi cerdas. Dan kalau 30 juz saja apalagi hanya sekedar ngapalin nama-nama organ tubuh, ya, nama-nama organ tubuh itu misalnya gigi itu hati, ya, kemudian apalagi ulkus kalau saya tahu sedikit-sedikit ya. Kenapa? Karena ngapalin Al-Quran aja bisa begitu, ya, gampang. Jadi jangan khawatir kalau ibu anaknya digembleng Al-Quran, insya Allah otomatis otaknya juga akan menjadi cerdas. Saya ingin tanya Pak, lalu Bu,
tangan ibu ya, tangan ibu. Kalau begini terus tangannya sakit ya, lama-lama sakit ya. Tapi kalau sudah lama apa yang terjadi? Ototnya besar, betul ya, betul ya. Ibu-ibu yang jarang jalan, kalau jalan dari sini ke pasar Kosambi capek ya, capek ya. Coba tiap hari jalan, maka yang terjadi adalah capeknya hilang, itu ototnya menjadi kuat. Ibu-ibu pernah lihat nggak ada orang yang tiap hari sehat, betul sehat. Otak itu punya karakter yang sama. Otak itu kalau nggak pernah dipakai, isinya lemah sama air. Isinya apa? Lemah sama air. Tapi kalau dipakai mikir, pusing ya bu? Pusing. Pusing itu karena sedang belajar ini bu. Ya. Kalau nggak pusing berarti masalah. Jadi kalau ibu ngaji pusing itu berarti bagus, ibu mikir. Tapi kalau ngaji nggak pusing berarti ibu tidur. Jadi kalau ada anak-anak pusing, kalau anggota badan berarti sedang membuat otot merah, ya, sehingga menjadi kuat. Kalau yang dipakai otak, anak itu pusing karena sedang membuat neuron atau neuron sel otak yang bersifat menyimpan data. Makin dipakai, maka neuron makin banyak. Kalau nggak pernah dipakai, maka neuronnya akan berkurang. Akhirnya yang ada di otak hanya lemah. Kalau sudah lemah, nggak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir, pikun. Karena itu, kenapa orang-orang pintar, ahli-ahli Al-Quran nggak ada yang pikun? Nggak ada. Kenapa? Nomor satu, karena otaknya, neuronnya ada. Neuronnya dipakai terus. Walaupun sudah tua, pikirannya masih cerdas. Tapi kalau ibu nggak pernah mikir, nggak pernah untuk ngaji, nggak pernah untuk otaknya bikin neuron, maka yang terjadi otaknya hanya lemah dan akhirnya yang terjadi adalah pikun. Mau pikun atau mau sehat sampai tua? Ngaji, apalagi tadi saya kagum ya. Ketika ibu yang bilang ibu-ibu sini bahasanya bagus-bagus itu saya kagum, betul, karena banyak ketika tes ibu-ibunya bacanya itu amburadul, betul ya. Kalau tadi itu bacanya betul-betul satu dua itu biasa lupa ya, tapi secara dasar bagus. Jadi ibu mau saya bertanya, ngaji kalau bayarnya itu ngaji, apalagi punya potensi ya, siapa tahu nanti bisa jadi guru kan ya, alhamdulillah. Yang kedua, ngaji, coba ini nanti usul dulu ya, usul anak-anak kalau doa tidaknya nggak usah ikut tanda titik itu, Allahumma ujulana wa hamna wa waribina. Dibaca anak-anak kirwati itu kan tidak boleh nafas ketika baca Al-Quran. Beda dengan metode Al-Quran yang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa karena terus membaca Al-Quran tapi bernafas di tengah. Tapi kalau anak-anak kirwati harus sampai titik. Nah ini kalau doa harus sampai titik, asalkan itu boleh itu boleh ya. Kalau Al-Quran sudah ada waktunya. Nah, untuk ibu, kalau biasa baca Al-Quran dengan nafas yang panjang, insya Allah bodi ibu akan sehat. Coba saya ingin tanya, saya ingin perintahkan ibu, tarik nafas. Tarik, tahan.
Sekarang ini bernafas biasa. Ketika narik itu berapa banyak nafas yang masuk ke paru-paru? Banyak ya, betul. Nah, coba bernafas biasa dulu. Nah, ya. Sekarang tarik nafas 1, 2, 3, tarik, 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 tarik. Bisa ya? Berarti paru-paru itu isinya harusnya lebih banyak. Betul, betul ya. Nah, paru-paru yang isinya banyak itu kalau dipakai hanya sedikit, hanya 30% di paru nafas biasa, maka yang 70% itu akan banyak mengandung residu, banyak kotoran di situ. Artinya apa? Mempengaruhi kesehatan badan. Kalau ingin sehat, bernafaslah panjang, tarik, keluarkan juga panjang. Sudah pernah lihat film Kungfu? Betul ya? Itu burung dia jadi kerak. Dia jadi pertama kali ada batasan warna, ya pokoknya dia burung jadi juga mulai panjang, jadi juga mulai panjang, jadi Kahaya Ain Sod. Itu berarti anak-anak itu terus. Padahal bapak-bapak banyak lagi. Kahaya Ain Sod. Itu rugi kesehatannya akan tercapai. Jadi kalau ibu membaca Al-Quran dengan benar dapat bonus. Nomor 1 tentu saja pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Yang kedua, otaknya akan cerdas. Insya Allah. Yang ketiga, sehat ibu karena nafasnya dilatih panjang. Itu kalau baca Al-Qurannya benar. Gitu ya. Mudah-mudahan di sini bisa dipraktikkan. Insya Allah. Yang lulus pertama perdana hanya 1 kali 1 orang itu tidak hanya di sini banyak ya, tapi akhirnya dari 1 orang itu bisa menjadi 3, bisa 10, bisa 12, bisa termasuk banyak sekali. Insya Allah di sini juga begitu. Allahumma amin. Aku boleh ada fastaghfirullahi wa lakum wa jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا إياهم من أهل الشر والخير ومن أهل الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله أكبر. إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.